Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ya dimanapun praktikan berada. Oke, perkenalkan nama saya Isnain Aliman. Saya di sini dosen untuk salah satu pengampu modul praktikum fenomena dasar mesin, terutama pada modul praktikum gesekan pipa. Dan jika praktikan akan melaksanakan praktikum ini seharusnya di laboratorium mesin fluida. Nah, tetapi karena situasi darurat COVID-19 ini, saya akan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada alat praktikum ini, terutama karena kita tidak bisa datang ke kampus, maka praktikum akan dilaksanakan online dan jadi praktikan tidak bisa secara langsung mengoperasikan alat ini. Nah, cuman di sini saya sebisa mungkin akan menjelaskan bagaimana alat ini bekerja dan bagaimana seharusnya praktikan di TKP itu melakukan praktikum seperti apa, oke? Nah, jadi video ini harus ditonton sebelum praktikan melaksanakan praktikum, sebelum diberi data oleh asisten. Jadi secara umum saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil data, mengoperasikannya, kemudian dan cara ininya ya, secara umum aplikasinya saat praktikumnya. Jadi gini ya, ini adalah alat praktikum gesekan pipa. Nah, jadi ini adalah fotonya. Kalau misalnya kalian datang ke lab, alatnya seperti ini. Kalau misalnya di modul, skemanya adalah seperti ini ya. Nah, jadi skemanya ini ada beberapa komponen penting. Nah, terutama itu ada ini ya. Sistem terdiri dari pompa dan motor listrik, kemudian tap pengukur, kemudian ada valve, katup, ada plat orifice, dan tidak lupa selain plat orifice di sini ada venturimeter, ini venturi, kemudian manometer, dan kemudian ada tungku air. Nah, jadi secara umum praktikan mengoperasikan alat ini adalah untuk mengambil data ya. Jadi pertama itu adalah menguji seberapa besar gesekan pipa dari frictionnya. Kemudian dan juga berapakah koefisien loss faktor dari aksesoris yang ada di alat sistem ini. Nah, kalau misalnya gesekan pipa berarti kita berfokus pada pipa. Kemudian jika aksesoris maka kita akan berfokus pada aksesoris yang pertama adalah elbow atau siku-siku, kemudian teeth atau yang T, dan kemudian valve. Ini adalah aksesoris. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, yang mana pipa? Pipa di sini ada 4 ya. Ini pipa 1, 2, 3, 4. Ini adalah pipa. Ini adalah yang akan diujikan untuk menentukan berapakah koefisien ininya gesekan pipanya. Dan kemudian yang bagian mana itu yang aksesoris? Aksesoris itu adalah yang ini contohnya. Nah, ini adalah aksesoris, bisa dilihat di sini ada valve, kemudian ada teeth di sini, dan kemudian ada band ya di sini ya. Nah, jadi ada katup, kemudian ada T, sambungan T, dan kemudian ada belokan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ke detail pengambilan data, saya akan menjelaskan bagaimana alat ini bekerja ya. Ini kita berawal dari pompa dan motor listrik. Jadi, pompa dan motor listrik ini, pompa itu mengalirkan air ke dalam sistem ya. Jadi sistemnya adalah ini sistem perpipaan dan ini adalah tangki airnya. Kita mulai dari tangki air. Jadi di sini ada water level sebenarnya misalnya airnya semula seperti ini, kemudian dipompa dan masuk ke sistem. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi sebisa mungkin kita mengalirkan air semua ke dalam sistem ya. Jadi masuk 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian setelah mengalir melalui pipa, maka dia akan kembali ke atas ini. Ya, dari semua pipa 1, 2, 3, 4, dia masuk, kemudian masuk ke plat orifice, dari plat orifice kemudian masuk ke venturi. Nah, dari venturi di sini dia akan kembali ke tangki air. Jadi sistemnya itu adalah closed loop ya. Kalau misalnya kita lihat dari fotonya, ini adalah tangki air, permukaan awalnya seperti ini, kemudian dipompa, ini adalah pompanya. Nah, keluar dari pompa yang ini, nah ini ada, kita fokus ke bagian sini dulu, kita skip bagian sini. Nah, jadi bagian dari pompa kita fokus ke sistem ya, sistem pipa, masuk seperti ini, aliran airnya. Oke, kemudian dari pipa ini akan kembali terus melalui orifice, terus melalui bagian venturi, kemudian kembali ke tangki air. Jadi loop dari alat ini seperti itu kira-kira. Nah, sebelum memulai praktikum,
Jadi pastikan air ini karena kita butuh air ya. Jadi airnya itu sudah dalam kondisi yang cukup tinggi. Kalau misalnya belum, maka bisa minta ke teknisi untuk mengisikan air dari sini melalui pipa. Kalau misalnya airnya kurang, nanti misalnya dari awal sebelum dinyalakan segini, kemudian setelah nyala seperti ini, nah jadi takutnya nanti airnya tidak cukup. Jadi data yang diambil tidak akan bagus ya. Ini kan inlet pompanya. Jadi pastikan air sudah cukup terisi. Kemudian untuk menyalakan alat praktikum ini gampang ya, hanya ada satu saklar di sini. Nah, ini adalah saklarnya, tinggal dipencet aja, diputar ke kanan, maka pompanya nyala, maka air dari sini sudah langsung otomatis akan mengalir ke dalam sistem. Oke, nah jadi untuk tujuan praktikum ini kan ya tadi sudah dijelaskan ya, tapi masalahnya adalah terdapat variasi yang akan dilakukan. Salah satu variasi yang penting itu adalah flow debit. Debit. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur debit dari si alat ini? Nah, alat ini jadi dari pompa. Pompa itu RPM-nya konstan dan kita tidak bisa mengatur RPM-nya. Jadi yang kita atur untuk mengatur debitnya adalah kita menggunakan katup. Nah, jadi katup mana yang akan diatur? Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita lihat setelah pompa, maka di sini ada dua pipa ya. Jadi yang ini adalah kanan, yang ini sebelah kiri. Nah, jadi yang kanan ini akan mengalirkan ke dalam sistem, sedangkan yang kiri ini dia akan langsung dikembalikan ke dalam tangki. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur debit yang masuk ke dalam sistem atau mengatur yang kanan? Jadi seperti ini. Kita lihat ada katup backflow-nya di sini. Ini adalah katup yang kita atur. Nah, jadi kalau misalnya Q itu adalah ini adalah Q pompa, itu akan sama dengan Q sistem ditambah Q backflow. Kalau misalnya kita mau debit tercepat yang masuk ke dalam sistem, artinya Q backflow-nya kita matikan. Artinya di sini valve ini harus kita tutup. Jadi itu adalah debit 1. Debit 1 adalah saat Q backflow-nya ini ya ditutup penuh. Nah, kemudian kita kan akan membuat 3 variasi. Ini adalah Q penuh. Bagaimana dengan flow 2? Nah, flow 2 itu misalnya kita buat ini setengah terbuka. Nah, jadi backflow-nya ini kita buat setengah kapasitas dari valve-nya sehingga Q sistemnya ini turun ya daripada yang sebelumnya. Itu adalah flow 2 dan bagaimana flow 3 yaitu flow seminimum mungkin ke dalam sistem. Nah, ini katupnya bisa disetel 3/4 atau dibuka secara penuh. Jadi kira-kira seperti itu untuk mengatur debit. Jadi mengatur debitnya itu bukan Q ada valve yang masuk ke di sini ya, bukan ditaruh di sini, tetapi valve-nya itu ditaruh ke arah backflow-nya. Oke, jadi kira-kira untuk backflow seperti itu. Nah, jadi sebenarnya, nah ini justru lebih jelas di sini ya. Ini adalah yang masuk ke sistem. Ini untuk backflow-nya. Kalau backflow bisa dilihat di sini dimati penuh ya. Jadi kita tidak melihat bagian pipa ini, jadi kita langsung melihat ke sini. Ini adalah yang backflow, kemudian dia akan masuk ke pipa pengamat. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke pipa pengamat. Nah, jadi kalau misalnya kita dari gambar yang kiri terus pindah ke kanan, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini adalah valve-nya, kemudian ini masuk ke pipa pengamat. Nah, kemudian di sini ada yang pipa dari sebelah kanan, yang ini ya. Nah, ini adalah aliran dari sistem. Nah, dari mana ini datangnya? Kita lihat gambarnya lagi ya. Nah, ini kan debit dari sistem nih. Nah, jadi dia aliran air yang sudah melalui pipa dan aksesoris lainnya. Jadi, kalau misalnya kita melihat di pipa pengamat ini, kalau misalnya valve ini ditutup ya, ini adalah valve yang untuk membypass agar tidak masuk ke dalam pipa pengamat. Artinya baik kedua aliran dari pompa dari backflow-nya dan maupun dari sistem dia akan masuk ke pipa pengamat ini karena di sini ada dua yang masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya valve ini ditutup, ini kan artinya kan debit maksimum. Berarti yang saya
tulis A di sini dan B di sini. A itu adalah dari sistem, yang B itu adalah backflow. Nah, maka si A ini dia akan langsung ini ya. Yang B-nya kalau misalnya ditutup, B-nya itu tidak ada aliran, dia deres yang A-nya. Kemudian kalau misalnya si B ini dibuka sedikit, maka si A ini dia akan debitnya akan turun ya. Karena ada B yang ikut-ikutan. Nah, di sini. Kalau misalnya B dibuka penuh, nanti dia akan yang B-nya itu dia lebih deres lagi, sedangkan yang A-nya itu sedikit. Nah, kira-kira dari pipa pengambat ini adalah fenomena yang bisa dilihat yang terjadi ya. Jadi ini untuk mengamati bagaimana air yang masuk ke dalam sistem seberapa besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu dari pipa pengamat ini. Dan jangan lupa untuk mengatur debit ya. Tadi yang diatur adalah backflow intinya ya. Mengikuti persamaan yang ini. Oke. Nah, kemudian adalah bagaimana cara untuk mengambil data ya. Nah, data di sini kan pertama kita menguji 3 buah pipa, sedangkan kita punya 4. Jadi kita praktikan dipersilakan memilih pipa yang mana saja, asalkan ada 3. Dan kemudian di sini ada 3 aksesoris dan di sini disebutkan ada elbow, teeth, dan valve. Nah, di sini juga praktikan dipersilakan untuk memilih. Karena kalau misalnya kita lihat di dalam skema, ini ada pipa 1, 2, 3, 4. Nah, ini kombinasinya terserah pada saat praktikum. Tetapi karena dalam online ini kita hanya berandai-andai, nah maka ini terserah ya mau pipa yang dikasih datanya oleh asisten yang mana. Nah, kemudian valve juga di sini ada banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan banyak ya. Nah, ini valve-nya juga dipersilakan untuk memilih sendiri pada saat aslinya. Nah, tapi karena kondisi darurat, datanya akan diberikan. Kemudian ini ada valve, ada teeth, ada elbow. Nah, kemudian jadi pertama itu cara mengujinya ya. Kan misalnya flow 1 debit penuh. Nah, kemudian adalah mengukur head dari sistem tersebut. Oke, nah sekarang kita fokus ke dalam bagaimana cara mengujinya ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara mengujinya? Mengujinya ini sangat sederhana ya. Jadi kita di sini ada yang namanya valve tapping ya. Nah, di sini adalah valve, kemudian ini ada selang. Nah, dan kemudian kita punya, ini adalah manometer. Jadi head system ini setidaknya 2 meter. Kalau misalnya head systemnya lebih dari 2 meter, maka dia akan tumpah ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita untuk mengukur head loss delta H, jadi kita perlu tap, keran tapping ya, kemudian kita butuh selang, dan kemudian butuh manometer. Nah, sebagai contoh kita akan mengukur delta H dari si mana tadi? Ini. Delta H pipa 1 ya. Pipa 1 itu yang paling kecil, kemudian L60, L80 dan L140 dalam Q penuh. Oke, jadi ini adalah pipa 1. Nah, kemudian ini adalah yang bagian sini adalah segmen, kayaknya gambar ini aja ya. Nah, bagian ini aja. Biar lega. Ini adalah pipa 1. Bagian sini adalah L60 cm. Bagian sini adalah L sama dengan 80 cm. Nah, bagian total ini adalah 140 cm. Nah, kemudian kita diminta untuk ini ya, menentukan delta H dari 60 cm dulu. Oke, berarti kita memasukkan selangnya itu. Mana selangnya? Jadi, sekarang kan selangnya kan lagi ada di sini ya. Ini kita ngukur delta head dari sistem apa ini? Dari valve, teeth, dan elbow. Nah, ini selangnya dipindahin ke sini. Nah, misalnya yang 60 ya, berarti kita akan menggunakan tapping yang bagian sini dan bagian sini. Jadi selangnya itu dipindahin ya, mau praktikan nih ya, manual. Jadi kalau misalnya ada tumpah-tumpah itu wajar, karena salah satu tugas akhir dari praktikum ini adalah ngepel lantai nanti. Biar labnya kan praktikan pakai awalnya kering ya, nanti setelah pakai itu pasti basah. Nah, jadi di sini selangnya dipindahin. Nah, kemudian selangnya itu akan terhubung ke manometer.
Nah, manometernya di ini. Ini adalah manometer ya. Nah, jadi nanti ini adalah kanan dan kiri ya. Ini pipa 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang sebelah kanan ini terhubung ke sistem. Sistem ini atau yang kita ukur-ukur. Sedangkan yang sebelah kiri ini akan terhubung selalu ke bagian venturimeter. Nah, jadi venturimeter ini nggak usah dicopot-copot. Jadi yang dicopot-copot adalah yang sebelah kanan ini. Yang tadi kita pindah-pindahin. Nah, jadi setiap ngambil data, sekarang kan ceritanya terhubung di 60 cm ya. Nah, 60 cm, jadi nanti kita lihat nih. Dalam Q penuh, tadi kan kita Q penuh ya. Q penuh. Nah, artinya dalam variasi 1 ini variasi 1, kemudian kan kita 60 cm ya. Nah, 60 cm, sedangkan Q penuh ini kita juga harus cari delta H dari si venturinya. Mana-mana? Delta H venturi. Nah, ini kita cari nih di sini. Nanti jadi yang sebelah kiri kan venturi. Jadi nanti misalnya ada seperti ini delta ya. Nah, ini adalah ketinggian venturi 1, venturi dengan Q penuh. Nah, ini kita lihat deltanya nih berapa nih? Ini angkanya berapa ya? Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dari sini ke sini ini berapa? 1, 5 dikurang 1 berarti 4 ya, 4 inci. Berarti delta H venturi saat Q penuh adalah 4 inci. Sedangkan pada 60 cm segmen pipa 1, ini pipa 1 ya. Nah, ini kita lihat lagi. Jadi nanti dia akan muncul delta tekanan di sini. Ini yang sebelah kanan ya. Misalnya seperti ini 6 terhadap 4. Nah, ini kita tulis. Berarti delta H-nya itu adalah delta H 2 inci. Nah, ini adalah salah satu contoh ngambil data. Nah, kemudian tadi kan pipanya tidak hanya 60 cm ya, berarti ada 80 cm juga dan 140 cm. Bagaimana ngecek yang 80 cm ini? Ya sudah, berarti selangnya itu tadi. Yang mana tadi selangnya? Nah, tadi kan selangnya dikonek ke sini ya. Nah, sekarang copot satu. Nah, selangnya itu diganti ke yang bagian sini. Jadi kita menghubungkan terhadap yang segmen 80 cm. Jadi seperti itu caranya. Jadi nanti kita dapat lagi, misalnya di segmen 80 cm head loss-nya lebih besar 2,5 inci, kemudian 140 inci misalnya 4,5 inci. Nah, jadi ini adalah salah satu ngambil contoh untuk pengambilan data. Jadi ini 2 inci, ini misalnya 2,5 inci, ini adalah 4,5 inci. Jadi seperti itu. Nah, kemudian flow 2. Nah, untuk menguji flow 2 berarti valve bagian yang ini ya harus dibuka setengah. Jadi kalau misalnya dilihat di pipa pengamat, tadi kan awalnya yang Q penuh kan seperti ini, airnya deras, yang ini nggak ada. Nah, kalau misalnya dibuka berarti dari yang segini dia akan turun dan pipa pengamatnya akan ada aliran. Nah, berarti setelah dicek di pipa pengamat, barulah kita bisa oke, flow 2. Sekarang venturinya berapa? Ini tadi venturi ceritanya berapa ya? Kalau nggak salah 4 ya, 4 inci ya. Nah, sekarang flow 2, ya udah misalnya venturi dicek semakin pelan berarti delta H venturinya semakin kecil. Jadi misalnya 3 inci, kemudian headnya ukur, dan seterusnya untuk pipa 1, 2, dan 3. Jadi kira-kira seperti itu untuk mengambil datanya. Dan kalau jadi ini juga untuk membaca fenomena yang terjadi di venturinya. Jadi secara umum seperti itu adalah contoh pengambilan data untuk pipa. Sekarang bagaimana pengambilan data untuk aksesoris? Nah, aksesoris ya sama saja seperti pengukur pipa tadi. Kalau pipa itu bedanya kan kita menghubungkan kabel manometer ke sini. Nah, sedangkan untuk untuk aksesoris ya berarti kita lihat di sini nih. Aksesoris. Nah, aksesoris misalnya ini kita lihat valve ya. Nah, di sebelum valve itu ada pipa tap juga sebelum dan sesudah. Artinya kalau misalnya kita koneksikan kabel selang airnya sebelum dan sesudah valve ini, nah berarti itu akan membaca head loss yang terjadi di sistem ini. Ya, ada sedikit pipa dan yang penting dia adalah ada head loss dari valve-nya. Kalau misalnya mau TIS atau hubungan T seperti ini, ya berarti selangnya dari sebelum dan sesudah TIS-nya ya, berarti menghubungkan yang ini, yang A dengan yang B ini ke dalam manometer. Kemudian di manometernya dicek lagi ada di manometernya kan nanti ada cek delta head-nya dan kemudian
Untuk setiap aksesoris ini sama, variasinya itu adalah debit 1, 2, 3, kemudian venturinya berapa, yang pasti venturinya kalau misalnya debitnya sama-sama semua harusnya sama ya venturinya, kemudian elbow-nya, misalnya ini elbow ya, nah ini dikasih delta H-nya berapa, misalnya 3 inci, yang flow 2 misalnya 2 inci, ini 1 inci, dan seterusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengambilan data untuk aksesoris pipa ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara untuk mengambil data dari alat gesekan pipa ini. Dan kemudian jika sudah diberi data oleh asisten, nanti kan akan diberikan langsung. Dan sayangnya untuk praktikum online ini mahasiswa tidak dapat mengambil data secara langsung. Tetapi diharapkan setelah menonton video ini cukup tergambarkan bagaimana menggunakan alat ini. Jadi nanti hasil dari video ini harus diresumkan di dalam laporan bagaimana cara mengambil datanya ya. Jadi ini adalah sebagai bukti bahwa praktikan sudah menonton video ini sehingga praktikan dapat memahami bagaimana cara menggunakannya, fenomena apa yang terjadi, bagaimana logika dari sebuah sistem perpipaan. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harus semangat dan semoga kita semua bisa sehat selalu dan bisa dengan senang hati menjalani masa karantina COVID-19 ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu dari saya. Semoga dilancarkan praktikum ini dalam proses laporan hingga akhir nanti, hingga tahap evaluasi, dan semoga semuanya bisa lulus dengan baik dan apa yang sudah dipelajari selama ini bermanfaat untuk ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.